Meminta hak sebagai suami. Bab 8.1 Tatapan itu terlalu dalam. Suasana rumah mendadak jadi lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena setelah liburan kemarin, ada sesuatu yang berubah di antara Panji dan Anissa. Anissa merasakannya, getaran aneh yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Panji menatapnya. Sore itu, Anissa sedang menyapu ruang tengah sambil bersenandung pelan. Rambutnya diikat tinggi, baju rumahan sederhana, tapi entah kenapa, malah terlihat makin menggemaskan. Panji, yang baru turun dari atas dengan kemeja santai dan rambut agak berantakan, berdiri mematung di anak tangga. Matanya menatap Anissa lama, tanpa berkata apapun. Sampai akhirnya, "Apa Mas punya hobi baru sekarang?" tanya Anissa tanpa menoleh, masih menyapu. Hobi? Panji turun perlahan, lalu berdiri di belakangnya. Iya. Hobi menikmati pemandangan indah di rumah. Anissa langsung menoleh, menatap curiga. Pemandangan apa? Yang lagi nyapu itu. Mas, Anissa mulai salting. Ia buru-buru berjalan ke dapur, pura-pura sibuk mengelap meja yang sudah bersih dari tadi. Panji menyusul, menyender di kusen pintu dapur sambil menyilangkan tangan di dada. Nis. Anissa tetap membelakangi. Iya, Mas. Sejak kita pulang liburan, ada yang berubah, ya? Anissa terdiam. Tangannya berhenti mengelap. Berubah gimana? Kita jadi lebih dekat. Nada suara Panji pelan, tapi tajam. Dalam. Dan aku pikir, mungkin sudah waktunya aku minta hakku. Dek. Kain lap di tangan Anissa jatuh ke lantai. Mas minta hak? Suaranya nyaris tak terdengar. Panji melangkah pelan, mendekat. Sebagai suami. Anissa langsung memutar badan, wajahnya merah padam. Iya sih, tapi. Mas, belum waktunya kali. Waktunya? Panji mendekat, jaraknya tinggal 1 jengkal. Kita udah sah, Nis. Aku cuma minta hakku sebagai suami yang ingin dekat sama istrinya. Aku belum siap mental. Mas, Anissa menunduk, menatap ujung kakinya sendiri. Panji tersenyum kecil, lalu menunduk, menatap matanya dalam-dalam. Kalau gitu, aku bantu kamu siap. Dek. Lagi-lagi jantung Anissa berdetak tak karuan. Bantu gimana? Mulai malam ini, aku tidur di sebelah kamu. Tapi tenang, cuma tidur. Panji mengangkat 2 jari. Gak akan macem-macem. Janji. Mas serius? Serius. Kecuali kamu yang mulai duluan. Mas. Teriakan itu menggema satu rumah. Anissa langsung kabur keluar dapur, menabrak kursi, lalu bersembunyi di balik sofa sambil menahan wajahnya yang udah kayak tomat matang. Panji hanya tertawa kecil, lalu berjalan santai ke arah ruang tengah. Ia bersandar di sofa, menunduk, dan memandangi Anissa yang masih mengintip dari balik sandaran. Lucu banget kamu kalau panik. Mas gak ada kerjaan, ya? Anissa jutek, tapi mukanya gak bisa bohong, pipinya masih merah menyala. Ada. Panji bangkit, lalu berjalan pelan ke arahnya. Ia jongkok, menatap mata istrinya dari dekat. Kerjaan aku bikin kamu gak takut sama aku. Anissa terdiam. Panas di pipi merambat ke leher. Dan satu lagi, bisik Panji. Apa? Belajar bikin kamu sayang.
Bab 82 Malam yang Nyaris. Malam tiba dengan tenang. Lampu-lampu kamar tidur memancarkan cahaya hangat, menciptakan suasana intim yang sulit diabaikan. Anissa duduk di tepi ranjang, kaki menggantung, masih mengenakan piyama bergambar garis-garis lembut. Hatinya berdetak kencang, memikirkan janji Panjie, aku tidur di sebelah kamu, tapi cuma tidur. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Pintu kamar perlahan terbuka, dan sosok Panjie muncul dengan kaos longgar dan celana panjang santai. Matanya lembut, senyumnya menenangkan. Di tangan kanannya, ia membawa 2 gelas susu hangat. Aku pikir ini bisa membantu kamu lebih rileks, katanya sambil menyerahkan 1 gelas ke Anissa. Anissa gugup menerima gelas itu. Thanks, Mas, gumamnya, suaranya bergetar tipis. Panjie meletakkan gelas di nakas, lalu duduk di sebelah Anissa. Jarak mereka hanya beberapa senti. Anissa bisa merasakan hangat tubuhnya, dan detak jantungnya melonjak. Jadi, aku boleh tidur di sini? Tanya Panjie, suaranya rendah. Anissa mengangguk pelan, masih menatap lantai. Iya, tapi kamu beneran cuma tidur, kan? Janji. Panjie mengangkat 1 jari, lalu menurunkannya sambil tersenyum. Mereka berbaring, Panjie di sisi kiri, Anissa di kanan. Selimut menutupi hingga pinggang. Hening. Hanya terdengar napas mereka. Anissa merasa gelisah, tubuhnya kaku. Ia menekuri ujung selimut, berpikir bagaimana bisa santai saat masnya ada di samping. Panjie meraih tangan Anissa, menggenggamnya lembut. Nis, bisiknya. Anissa menoleh, mata mereka bertemu, gelap lembut, penuh harap dan kesabaran. Aku janji, aku akan sabar sampai kamu benar-benar siap. Panjie menggeser sedikit tubuhnya, memeluk bahu Anissa. Kamu gak perlu takut. Anissa terdiam, merasakan detak jantungnya berpacu di dada. Aroma kemeja Panjie masih tercium, membuatnya makin grogi. Perlahan, ia menaruh kepalanya di dada Panjie, memeluknya balik. Mas aku, suaranya tercekat. Panjie mengelus punggungnya, menepuk pelan. Gak apa-apa. Malam ini, kita cuma berdua. Beberapa menit berlalu. Anissa merasakan matanya semakin berat. Rasa aman di pelukan Panjie membuat lelahnya seharian hilang. Ia hampir terlelap, tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Nah, Mas, gumamnya pelan, boleh aku tanya sesuatu? Panjie mengangkat kepala, menatap Anissa. Tanya apa saja. Kenapa Mas pengen minta hak ini sekarang? Anissa menarik napas dalam. Panjie tersenyum di gelap. Karena setiap detik bersamamu itu berharga. Aku gak mau cuma jadi suami di kertas, tapi di hati dan kehidupan nyata kamu juga. Anissa terdiam, hatinya meleleh. Ia menutup mata, memeluk Panjie lebih erat. Mas, aku butuh waktu. Tapi aku sayang Mas. Aku tahu. Panjie mencium pelipisnya. Itu sudah lebih dari cukup. Keheningan malah menemaninya. Anissa merasakan kantuk datang perlahan. Sebelum terlelap, ia bergumam, Mas terima kasih. Panjie menjawab dengan bisikan di telinganya. Selalu, sayang. Di luar jendela, lampu koridor berkelip sejenak, seakan mengabarkan bahwa malam ini hanyalah permulaan. Bab 83 Senyum yang tertahan. Pagi menjelang dengan sinar lembut menyelinap di celah tirai. Anissa terbangun oleh hangatnya sinar matahari yang menyapa wajahnya. Tubuhnya masih terbalut selimut tipis, dan di sampingnya,
Panji masih terlelap dengan posisi tengkurap, kepala menempel di lengan. Pipi Anissa memanas mengingat momen semalam. Dengan hati-hati, ia melepaskan pelukan, lalu bangkit. Kaki Anissa menyentuh lantai kayu dingin, membuatnya tercekat sedikit. Ia menunduk, merapikan selimut, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Di cermin, ia menatap bayangan dirinya, mata sembab, pipi kemerahan. Ya Tuhan, segalau apa sih aku, gumamnya. Ia tersenyum canggung pada dirinya sendiri, lalu mencuci muka. Saat Anissa keluar, aroma sarapan sudah memenuhi ruang. Panji berdiri di depan kompor, membalik telur dadar. Pemandangan itu membuat Anissa berhenti sejenak di ambang pintu dapur. Panji menoleh, wajahnya langsung cerah. Pagi, sayang. Anissa membalas dengan senyum malu-malu. Pagi, Mas. Aku buatkan favoritmu, kata Panji sambil menyajikan sepiring telur, roti panggang, dan sepiring kecil buah potong. Sarapan ala chef dadakan. Anissa duduk, menatap hidangan. Makasih, Mas. Enak ya? Panji mengangguk. Tentu. Tapi yang paling enak lihat kamu makan. Ia tersenyum nakal. Anissa tertawa pelan, lalu mulai makan. Setiap kali Panji memandang, ia menunduk sambil tersipu. Setelah beberapa suapan, Anissa berhenti. Mas. Panji menaruh garpu. Ya? Aku senang kita begini. Dekat. Suaranya lembut. Panji maju, duduk di sampingnya. Aku juga. Ia meraih tangan Anissa. Tapi aku masih punya satu permintaan. Anissa menatap penasaran. Permintaan apa lagi? Panji tersenyum misterius. Nanti siang, aku ajak kamu pergi, just the two of us. Kamu siap? Anissa terkejut. Pergi? Kemana, Mas? Rahasia. Panji berdiri, menarik kursi. Tapi kamu harus siap. Bawa jaket, ya? Anissa mengangguk, hatinya berdebar. Oke, aku siap. Panji mencium puncak kepala Anissa, lalu berbisik, terima kasih sudah mau dekat denganku. Anissa menutup mata sesaat, menikmati kehangatan itu. Mas, aku sayang Mas. Panji tersenyum puas. Dan aku akan tunjukkan padamu betapa berharganya hak itu. Tiba-tiba ponsel Anissa berbunyi. Di layar terpampang pesan singkat dari kontak teman rahasia. Siapkan dirimu untuk kejutan siang ini. Anissa menatap Panji dengan mata berbinar. Apakah kejutan itu bagian dari rencana manis Panji, atau sesuatu yang lain? Bab 8, 4 siang penuh kejutan. Siang tiba dengan langit cerah dan angin sepoi-sepoi yang mengundang rasa penasaran. Anissa berdiri di depan lemari, bingung memilih jaket. Ia memilih jaket denim favoritnya, kasual tapi tetap manis. Panji menunggu di ruang tamu, mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung rapi dan celana chino. Saat Anissa muncul, mata Panji berbinar. Siap, sayang? Tanyanya sambil memeriksa jam di pergelangan. Anissa mengangguk, sedikit gemetar. Siap, Mas. Mereka keluar, mobil Panji sudah terparkir di depan. Di dashboard tergantung selembar catatan kecil. Hari ini kamu yang pegang kendali. Aku akan ikuti kemanapun kamu mau. Anissa terkejut. Mas, ini dari mana? Panji tersenyum misterius. Dari aku.
Aku cuma ingin kamu merasa punya kuasa hari ini. Anissa tersipu. Ia mengintip ke jalan, lalu menyalakan mesin. Oke, aku yang nyetir. Mereka berkendara menyusuri jalan pantai. Suara debur ombak terdengar samar. Anissa memutar radio, memilih lagu favorit mereka. Panji menyanyi pelan, membuat Anissa tertawa. Ternyata nyetir itu seru juga, kata Anissa sambil menginjak gas pelan. Kamu hebat, puji Panji. Kapan lagi aku mau dibelikan kamu kursus nyetir? Anissa berubah serius sejenak. Mas, makasih sudah sabar sama aku. Panji meraih tangan Anissa, meletakkannya di lututnya. Selalu. Mereka tiba di sebuah kafe pinggir pantai yang cozy, area outdoor dengan payung dan kursi santai. Di meja telah tersedia 2 gelas es kelapa muda dan sepiring kue lapis. Anissa tersenyum lebar. Kamu tahu aja, Mas. Panji membalas senyum, lalu berdiri membantu Anissa turun. Aku cuma ikuti kemana hati kamu membawa. Mereka duduk, menikmati es kelapa. Angin pantai membawa aroma laut segar. Anissa menatap Panji. Mas, hari ini aku merasa bebas. Panji mengangguk. Itu hakmu juga. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Setelah beberapa saat, Anissa membuka tas, mengeluarkan amplop kecil. Ini untuk kamu, Mas. Panji mengangkat alis. Apa itu? Anissa menyerahkan. Surat cintaku untuk suamiku. Panji terharu. Ia membuka amplop, membaca secari kertas bergaya handwritten. Mas, terima kasih sudah sabar dan selalu membuat aku merasa dicintai. Maaf aku masih malu, tapi aku janji akan berani suatu saat nanti. Aku sayang Mas. Matanya berkaca-kaca. Nis. Anissa menunduk malu. Itu dari hati. Panji memeluk Anissa erat. Ini hadiah terindah. Saat mereka bersulang dengan es kelapa, ponsel Panji bergetar. Ia melihat layar, wajahnya seketika berubah serius. Di layar tertulis satu nama, admin_proyek. Panji menatap Anissa, lalu berbisik, Nis aku jawab ini. Anissa mengangguk, walau hatinya berdebar. Apakah dunia luar akan kembali memanggil Panji, atau ada kejutan lain menanti?